malam hari ini. Baik. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. 6. Tayyib, kita mulai ya. Malam hari ini kita melanjutkan materi kita untuk fikih ya. Paket B dan juga kursus PAI seharusnya ya. Nah, entah kursus PAI-nya hadir atau tidak. Nah, sepertinya belum hadir ya. Nah, baik. Loh, hanya Salma. Tadi kayak ada satu lagi, Adelia. Nah, kemarin kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya itu tentang apa namanya? Ina ya, tentang ina atau aniyah ya, yaitu tentang wadah, tentang wadah. Nah, dan sebenarnya kemarin itu kita masih membahas secara matan ya, belum masuk kepada pembahasan syarahnya ya. Syarahnya itu belum masuk ya. Jadi malam hari ini insya Allah kita mulai masuk secara tertib ya kepada syarahnya, karena saya alhamdulillah ya qadarullah baru menemukan syarah yang ringkas itu baru kemarin ini gitu kan. Kalau misal kemarin itu baru menemukan apa namanya matannya saja ya. Jadi di matan itu hanya sepen gitu ya. Tapi belum ada kayak dalilnya, belum ada, itu kan penjelasannya belum ada ya kan. Nah, yang sekarang ini adalah yang sudah ada syarahnya. Nah, kemarin kita sudah bahas toharoh, jadi insya Allah toharoh itu tidak perlu kita bahas lagi secara ulang ya. Insya Allah sudah jelas bersuci. Nah, kemudian air, ada air tohur, air tohir, air najis itu sudah ya di sini. Nah, kemudian kemarin sudah bahas aniyah ya, aniyah. Nah, aniyah kemarin aniyatul kufar tohiroh ini sudah juga ya, wadahnya orang kafir itu suci selama memang tidak diketahui digunakan untuk hal-hal yang najis. Nah, kemudian selanjutnya adalah adul maitah, kemarin juga sudah. Kemudian kulit ya. Kemarin tulang tulang bangkai atau tulang bangkai. Kemudian tanduknya, kemudian kukunya, rambutnya, bulunya adalah suci. Itu sudah ditulis belum? Sudah, Ustadz. Sudah. Nah, kemudian kulit. Nah, kulit bangkai itu dibersihkan dengan digosok. Itu sudah belum? Sudah. Sudah. Baik. Kemudian disunahkan menutup wadah makanan dan juga wadah minuman dan menutup pintu dan membaca bismillah ya ketika akan tidur. Sudah atau belum? Belum. Oh, belum. Baik. Selanjutnya ya, berarti kita masuk yang di pembahasan wadah ini. Poin keberapa? Kelima ya. Kelima, disunahkan ya. Yusannu taghtiyatul aniyah. Taghtiyatul aniyah wa ika'il asqiyah. Wa iglab wa dzikrusmallah 'alaiha indanau. Disunahkan untuk menutup disunahkan untuk menutup wadah ya. Wadah-wadah makanan ditutup. Kemudian tempat-tempat minuman ya, tempat-tempat minuman ditutup. Wa iqlaqil abwab, dan menutup pintu-pintu ya, dan menutup pintu-pintu. Nah,
Sudah? Sudah. Diulangi. Disunahkan menutup wadah-wadah, koma, menutup. Itu sudah belum? Disunahkan menutup wadah-wadah makanan, sudah? Sudah. Sudah. Nah, koma, tempat-tempat minuman, sudah? Sudah. Koma, menutup pintu-pintu. Koma, menutup pintu-pintu. Koma, menutup pintu-pintu. Sudah. 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 Dan menyebut nama Allah. Dan menyebut nama Allah. Sudah. Dan menyebut nama Allah. Sudah. Ketika akan tidur. Ketika akan tidur. Ketika akan tidur. Sudah? Sudah. Nah, alhamdulillah. Baik. Nah, Ahmad Fauzi ini paket C atau paket B? Ahmad Fauzi? Ahmad Fauzi? Antum kalau tidak salah paket B atau paket C ya? Paket B ya? Paket C, Fauzi. paket C. Paket C. Ya, Paket C nanti 8:30. nanti. Iya, Ya. 8:30. Kan iya. Paket B. Heeh. Ya, afwan Ustaz. Nah, ya nggak apa-apa. Ini paket B. Nggak apa-apa. Nanti gabung yang 8:30 ya. Nah. Nah, Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ay yustahabbu laka ayyuhal muslim. Disunahkan bagimu wahai muslim. Walaki ayatuhal muslimah. Dan bagimu wahai para muslimah. Antuqtiya jami'al aniyah. Untuk menutup semua wadah-wadah. Itu ya. Allati tujadu fil manzil wa antarbit. Ya. Yang kalian ada di rumah-rumah ya, agar kalian itu mengikatnya. Antarbiti al-asqiyah, atau kalian mengikat wadah-wadah minuman itu. Nah, jadi maksudnya adalah kalau kita mau tidur, ya ini sudah ada aturannya, sunnahnya dari Rasulullah SAW. Kalau kita mau tidur itu tempat-tempat minuman dan juga tempat-tempat makanan itu ditutup semua, jangan ada yang terbuka gitu ya. Mungkin ada kita taruh makanan di atas panci misalnya, atau di atas selesai masak kan sayurnya biasanya masih di panci atau mungkin masih di piring gitu kan. Nah, ketika mau tidur itu ditutupi semua, tutupi semua. Atau misal kita baru saja ngerebus air banyak, misalnya ngerebus air banyak satu panci. Nah, biasanya kan kalau habis ngerebus air itu dibuka dulu biar dingin. Tapi kalau mau tidur itu harus ditutup. Ya, sunnahnya harus ditutup. Tidak boleh terbuka seperti itu. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahya al-qirab. Faqad kanu qadiman yashrabuna fil qirab. Kalau dulu namanya itu qirab ya, dan mereka orang-orang dulu itu minumnya di qirab. Kama yustahabbu ighlaqul abwab, sebagaimana disunahkan untuk menutup pintu-pintu. Ini juga termasuk sunnah ya. Kalau kita mau tidur itu menutup pintu-pintu rumah itu ditutup. Nah, wa dzakara ismullah azza wa jalla 'alaiha 'inda naum. Dan sambil membaca nama Allah, maksudnya sambil baca bismillah, ditutup, bismillah gitu ya, ditutup. Nah, wa dzalika kulluhu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi disunahkan bagi kita yang muslim ini untuk menutup wadah makanan ataupun wadah minuman, dan juga menutup pintu-pintu ketika hendak tidur ya. Ya kalau pintu ditutup berarti jendela juga ditutup seperti itu ya. Nah, pintu saja itu ditutup ya, apalagi yang jendela yang kecil tentunya juga harus ditutup. Nah, kalau faedahnya tentunya kita tahu sendiri, ada banyak sekali faedahnya. Kalau misal secara sekilas bahwasanya kalau misal makanan tidak ditutup bisa jadi kejatuhan kotoran hewan atau misal kotoran apa kita tidak tahu gitu kan. Nah,
Nah, kita tidak tahu kejadian apa yang terjadi menimpa makanan kita ketika kita sedang tidur, ya. Subhanallah. Jadi ketika kita sedang tidur tiba-tiba makanan kita naudzubillah misalnya kejatuhan kotoran tikus misalnya. Kita nggak tahu karena makanannya berkuah, kita nggak tahu itu kan. Kan sayang sekali. Nanti malah pas paginya kemakan, kan sangat disayangkan. Jadi memang ada banyak sekali faidahnya. Nah, baik, kemudian sebelum itu jelas atau ada pertanyaan? Nidaul Jelas, Husna? jelas Ustaz. Jelas. Salma jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Ikhuna hamidahullah. Syekh kita berkata, semoga Allah menjaganya. Al-babu tsalis, ya, bab ketiga. Nah, kita masuk bab baru. Ya, kemarin bab toharoh sudah. Sekarang kita kemudian bab aniyah, kemarin bab padah. Nah, sekarang kita tulis judulnya bab baru. Bab buang hajat, ya, bab qada'il hajah. Bab buang hajat. Silakan ditulis. Sudah? Sudah. Nah, adzabitul awal, ya. Yang pertama, ma yahrumus sittah. Apa yang diharamkan itu ada sittah, ada 6. Jadi ada 6 hal yang diharamkan saat kita buang hajat. Ya, buang hajat itu bisa pipis, bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Ada 6 hal yang diharamkan. Ay al-asya allati yuhram fi'liha, fi'luha inda qada'il hajah sittah. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diharamkan tindakannya ketika kita buang hajat, yaitu ada 6. 1, silakan ditulis, istiqbalul qiblah wastidbaruha bila ha'ilin. Yang pertama adalah menghadap atau membelakangi kiblat tanpa penghalang. Silakan ditulis, menghadap atau membelakangi kiblat tanpa penghalang. Nah, menghadap atau membelakangi kiblat tanpa penghalang. Sudah? Sudah. Nah, saya jelaskan. Ayyuhramu antil qiblah wajhak. Nah, an tughtiya al-qiblah qiblata dhahraka inda qada'il hajah min baulin aw ghaid. Nah, jadi diharamkan kalau kita itu menghadap langsung ke arah kiblat, ya, itu langsung, tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya. Tidak ada tembok, tidak ada papan, tidak ada apapun di hadapan kita dan kita langsung hadap kiblat sambil pipis misalnya atau sambil buang air besar. Nah, maka itu tidak boleh. Itu haram, gitu ya. Atau kita bukan madhab kiblat tapi membelakangi kiblat, gitu ya. Membelakangi kiblat dan tidak ada penghalangnya di belakang kita. Di tempat terbuka, begitu ya. Kita BAB misalnya atau pipis misalnya di sebuah tanah yang lapang misalnya, ya, atau misal di hutan tapi yang tidak terhalang apa-apa, gitu kan. Nah, itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka itu tidak dibolehkan. Nah, baik. Kita lanjutkan. Hada idza kana fil fadha. Ya, ini kalau misal ada di fadha. Fadha itu tanah yang lapang dan tidak ada penghalangnya sama sekali. Ya. Amma idza kunta taqdil hajata fil bunyan fala ba'sa an tastaqbilal qiblah wa an tastadbiraha. Nah, adapun kalau kamu itu buang hajat di dalam bangunan, maksudnya BAB-nya atau pipisnya itu di dalam toilet yang ada bangunannya, ada temboknya, maksudnya ya. Paham ya? Itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa menghadap kiblat selama di dalam bangunan. Selama di dalam bangunan. Tapi kalau di luar bangunan itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Misal ada orang qadarullah, ya, dia ngontrak misalnya atau nyewa suatu rumah. Kemudian di rumah itu ternyata toiletnya itu, klosetnya itu menghadap ke kiblat, ya, klosetnya menghadap kiblat. Otomatis kalau dia buang air besar, mau tidak mau dia akan menghadap kiblat gitu ya. Maka itu tidak masalah.
tidak masalah. Jadi tidak perlu kemudian miring, misalnya untuk menghindari kiblat itu tidak perlu, selama dia tetap di dalam bangunan. Ya, tapi kalau dia buang hajatnya di luar toilet itu atau di luar kamar mandi itu, maka dia dilarang melakukan hal tersebut. Nah, atau dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Baik, paham nggak Salma, Askia, dan juga Nidul Husna? Paham Ustaz. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya wadzalika li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, idza ataitumul ghaid, kalau kalian ingin buang air besar ya, ay al makan allati taqdi fi hajatikum. Nah, yaitu tempat di mana kalian itu buang hajat, ya, fala tastaqbilul qiblah, maka kalian jangan menghadap kiblat. Ya, ini hadisnya. Wala tasdarbiruha, dan jangan membelakangi kiblat, itu juga tidak boleh. Walakin syarriqu au gharibu, akan tetapi menghadaplah ke baratnya atau ke timurnya, ya, menghadaplah ke timurnya atau ke baratnya. Ya, intinya tidak menghadap ke kiblatnya. Wa dalilu ala annahu yajuzun qada'il hajati. Nah, jihadal qiblah fil bunyan hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Nah, sementara dalil bahwasanya boleh buang hajat menghadap kiblat di dalam bangunan adalah hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini siapanya Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Nah, qala raqaitu yauman ala baiti Hafsah. Hafsah ini berarti kakaknya ya. Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi mustaqbil Syam mustadbiral qiblah. Nah, saya pernah pada suatu hari itu berada di rumahnya Hafsah, istri Nabi ya, Hafsah binti Umar. Fara'aitu, maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk buang hajat. Dan Nabi SAW itu menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Nah, jadi kalau misal di dalam bangunan itu tidak apa-apa, karena Nabi pernah melakukannya. Baik, jelas sampai sini? Jelas. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya asani yang kedua, silakan ditulis fi qari'ati tariq wa dhilli wa mawaridin nas. Nah, yang kedua adalah di jalan-jalan. Nah, di jalan-jalan. Yang kedua adalah buang hajat, afan. Ulangi, yang kedua adalah buang hajat di jalan-jalan, ya, di jalan-jalan, koma, di tempat berteduh manusia. Nah, di tempat berteduh manusia. Ustaz, bisa Sudah? ulang-ulang. Ada yang Saya ulangi lagi. Nah, yang kedua adalah buang hajat di jalanan atau di jalan-jalan. Sudah? Buang hajat di jalan-jalan, koma, buang hajat di jalan-jalan, koma, sudah? Sudah. Sudah Ustaz. Koma, di tempat berteduh manusia, koma, di tempat berteduh manusia, sudah? Sudah Ustaz. Sudah, koma, di tempat-tempat biasa orang lewat, koma, di tempat-tempat biasa orang lewat, koma, di tempat-tempat biasa orang lewat. Nah, sudah? Sudah Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Baik, penjelasannya ya sekarang. Ai yahrumu qada al-hajati fi wasati tariq. Maksudnya adalah yuhramu. Nah, yuhramu qada'ul hajati fi wasati tariq. Diharamkan ya buang hajat itu di tengah jalan. Di tengah jalan. Dan jalannya itu tidak selalu jalan besar. Ya, jalannya tidak selalu jalan besar. Kadang bisa jadi jalannya itu jalan kecil, gang misalnya. Ya, buang jalan di tengah gang misalnya. Buang jalan, buang hajat di tengah gang misalnya. Itu juga tetap tidak boleh. Ya, meskipun itu bukan jalan besar. Nah, tetap itu diharamkan.
Wal makan alladzi yastadhillun nas bihi. Atau tempat di mana manusia itu biasa singgah berteduh. Ya, misal ada tempat pendopo atau misal pos ya, yang biasa orang itu biasa berteduh di situ. Biasa nyejuk, biasa duduk misalnya, biasa kumpul-kumpul di situ istirahat gitu kan. Itu tidak boleh buang hajat, entah pipis, entah buang air besar, itu tidak boleh di situ. Ya, tidak boleh. Wa turuq al-mu'addiyah ilal ma'i kal anhar wal bihar. Atau jalan-jalan yang dia itu menuju kepada air, ya, menuju kepada air seperti sungai dan juga lautan, ya. Kalau misal kalian mungkin biasa jalannya di tepian sungai ya, atau misal di sawah, ya di sawah ini juga termasuk, biasanya sawah itu biasanya ada jalan khusus buat irigasi, ya. Jadi di tengahnya itu, kalau di tempat saya itu dulu Cilacap itu namanya galengan, di galengan. Jadi tidak boleh buang hajat di galengan. Ada yang dari Jawa nggak? Nggak ada ya. Nah, ada yang dari Jawa. Nidal Husna dari mana tadi? Lupa saya. Dari Karawang, Ustaz. Oh, Karawang. Nggak ada sawah ya di sana? Ada Ustaz di tempat tinggal anak sekarang, ada di itu belakang rumah. Oh, iya ya. Kalau Salma Askia dari mana? Dari Depok, Ustaz. Lupa semua ya. Nggak ada yang dari desa. Nah, ya kalau di desa itu biasanya ada sawah, dan di sawah itu mungkin di Nidal Husna mungkin tahu ya. Atau Salma ada sawah juga di Depok. Di Depok nggak ada ya? Nggak Salma? ada, Ustaz. Iya, nggak ada. Di sini Susah. ada, Ustaz. Masih Kan desa. dekat Jakarta. Iya, di Depok, saya tahu. Depok itu kota. Nah, Kalau di sini jadi ada, Ustaz. Gitu, desa. di desa ya. Karawang desa, Karawang kan kota, banyak pabrik. Desa Mekarjaya, Ustaz, di Oh, Cikampek. Sekarang tinggal di oh Cikampek. iya, oh di Cikampek. Nah, biasanya kalau di sawah, ya kalian mungkin beberapa ada yang tahu, di sawah itu eh, ada apa namanya? Biasanya jalan buat irigasi. Suara saya ada nggak? Ada, Halo, Ustaz. suara saya ada? Ada. Nah, di sawah itu kan biasanya ada yang jalur irigasi khusus, jalur irigasi. Nah, biasanya di jalur irigasi itu ada di tengahnya air, nah pinggirnya itu jalan. Biasa buat orang lewat, entah orang itu lewatnya mau ke sawah sebelah sana atau sawah sebelah sini gitu kan. Nah, itu juga tidak boleh ya di jalan-jalan seperti itu, yang dimana jalan itu muadiyah. Ya, muadiyah maksudnya biasa menunjukkan kepada sungai gitu ya, kepada sungai ataupun kepada laut-laut. Ya, seperti itu. Termasuk juga di tepian sungai itu juga tidak boleh gitu kan. Atau laut-laut ya. Biasa di pinggir pantai misalnya, atau di mana itu juga tidak dibolehkan ya, buang air besar di tempat seperti itu. Nah, Masya Allah, Islam itu agama yang sangat sempurna ya. Hal seperti ini saja sampai ada aturannya. Nah, wadzalika li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ittaqul mala'ina salasah. Jauhilah atau bertakwalah oleh kalian, jauhilah orang-orang yang dilaknat itu, yang tiga hal itu. Al-asya al-jalibah lil'an, itu sesuatu yang bisa mendatangkan laknat dari Allah gitu ya. Al-baraza fil mawarid wa qari'adat tariq wa dhil. Ya, seperti tadi, buang hajat di jalan-jalan dan juga di tempat berteduh manusia. Nah, jadi tidak boleh ya. Yang tadi sudah dua kita ya yang diharamkan, menghadap atau membelakangi kiblat di tempat terbuka, kemudian yang ini adalah di tengah atau di jalan-jalan atau di tempat biasa bertemu manusia. Baik, yang ketiga, silakan ditulis. Yang ketiga yang diharamkan adalah di tengah kuburan, di tengah pekuburan, atau di tengah makam, di tengah kuburan atau di tengah makam.
Sudah? Sudah, Sudah, Ustaz. Salma? Nah, Nidaul Husna sudah? Baik. Suara saya jelas nggak? Takutnya nggak jelas dari ngomong. Jelas? Jelas. Mas Ustaz. Alhamdulillah. Ai la yajuzu wastul nah, wasatul kubur, tengah kubur ya. Ai la yajuzu lil muslim an yaqdiya hajatahu fil maqabir. Itu tidak boleh bagi seorang muslim untuk buang hajat, ya baik itu pipis ataupun buang air besar di tengah-tengah kuburan atau di kuburan. Tidak boleh, tidak boleh. Wadzalika li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabbaha alladhi yaqti al-hajata wasatal qubur billadhi yaqtiha wasata suq inda ru'yatin nas lahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang buang hajat di tengah kubur itu sama dengan orang yang buang hajat di tengah pasar, begitu ya. Ya, dan dilihat oleh banyak orang. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ubali awsatas suq qadaitu hajati awasatal kubur." Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh buang hajat di tengah pekuburan atau di tengah makam. Nah, selanjutnya yang keempat adalah filma irraqid. Yang keempat adalah di air yang diam, dalam kurung tidak mengalir. Ulangi, yang keempat adalah buang hajat di air yang diam, dalam kurung tidak mengalir. Sudah ditulis? Sudah? Salma? Sudah, Ustaz. Nah, baik. Ayuhramu qada'ul hajati fil ma'ir raqid alladzi la yajri kama nah, il ahwad as-sibahah wa nahwihi. Yaitu diharamkan buang hajat di air yang diam. Airnya tuh diam, nggak mengalir gitu ya. Alladzi, nah, ar-raqid alladzi la yajri, yaitu air yang tidak berjalan, tidak mengalir. Kama al-biraq, yaitu di apa? Kolam-kolam. Kolam-kolam misalnya seperti kolam ikan, ya. Kolam-kolam misalnya orang kan kita biasa ngelihat ada orang apa namanya? Bukan ada orang, ada kolam-kolam di tempat-tempat umum misalnya, di alun-alun misalnya ada kolam ikan khusus buat hiasan gitu kan. Itu tidak boleh orang itu cat di sana. Ya, di kolam-kolam itu tidak boleh. Wamai ahwadis sibaha, atau air-air telaga, atau misal air-air biasa dipakai untuk renang, kolam renang misalnya. Biasa, ini kebiasaan biasanya banyak orang yang mereka itu pipis di kolam renang. Ya, pernah nggak ngalamin hal-hal seperti ini? Nah, ini sesuatu yang sangat uh, mungkin belum tahu hukum ya, mungkin belum tahu hukum. Ya, jadi ini dilarang dalam Islam. Buang air di tempat atau di air yang diam tidak boleh. Apalagi kalau kolam renang itu kan bukan hanya air yang diam ya, tapi di situ orang itu ngumpul, orang banyak itu ngumpul di situ, maka tentunya sangat bermudarat istilahnya, sangat bermudarat, sangat memberikan dampak kepada yang lainnya. Wadzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim, thumma yaghtasilu minhu. Janganlah kalian pipis ya. Kedengeran anak saya nangis. Dan janganlah kalian pipis ya, salah seorang kalian pipis di air yang diam. Air yang tidak bergerak ya. Summa yaktasilu minhu, kemudian mandi darinya. Ya, kemudian mandi darinya. Kalau pipis saja dilarang, apalagi buang air besar ya. Pipis itu kan hanya cairan toh. Tapi kalau buang air besar itu malah ada zat padatnya. Tentu saja lebih dilarang lagi. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi tidak boleh seperti itu ya.
Termasuk juga yang masuk dalam air yang diam adalah sumur, itu juga tidak boleh, atau kalian misal di air yang diam itu air yang diam yang sedikit ember juga masuk, air dalam ember misalnya, atau air mandi, itu juga termasuk air yang diam, tidak boleh buang hajat di sana. Al-khamis, yang kelima adalah buang hajat di masjid. Silakan ditulis. Al-khamis, yang kelima, buang hajat di masjid. Buang hajat di masjid. Sudah? Sudah Ustadz. Nah, yuhramu qada'il hajah fil makanil mu'adda lis-shalah. Tidak boleh atau haram buang hajat di tempat biasa atau dilakukan sholat di situ. Masjid sini maksudnya bukan kamar mandi masjid, bukan. Maksudnya adalah tempat sholatnya, ya, tempat biasa orang sholat. Dan masjid ini termasuk juga masjid-masjid yang kecil, bukan hanya masjid besar. Ya, masjid-masjid yang kecil juga termasuk ada hukumnya di sini. Jadi tidak tidak dikhususkan kepada masjid yang besar. Tunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Wadzalika li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar. Nah, dan hal itu karena karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak benar ya untuk sesuatu yang dari kencing ataupun kotoran-kotoran ya. Tidak boleh. Jadi masjid itu harus suci, harus bersih karena digunakan untuk sholat. Nah, bahkan dulu di zaman Nabi itu pernah kejadian ada orang Arab Badui itu dan dulu kita tahu bahwasanya ada orang dari Arab Badui itu dia datang ke Masjid Nabawi dan dulu di Masjid Nabawi itu belum ada lantainya seperti sekarang gitu kan. Dia pipis di pojokan masjid gitu kan. Pipis di pojokan masjid. Nah, kemudian para sahabat datang dan ingin langsung memarahinya gitu kan. Kemudian Nabi larang dan mengatakan biarkan dia selesaikan hajatnya dulu. Maksudnya biarkan dia pipis sampai selesai dulu gitu ya. Kemudian Nabi SAW minta diambilkan seember air, kemudian disiramkan. Ya, kemudian disiramkan. Nah, jadi dulu itu hanya disiram saja sudah bersih. Karena dulu tidak ada lantainya, tidak ada keramiknya gitu ya. Jadi langsung tanah. Ketika disiram maka merembes ke dalam. Gitu ya. Disiram, jadi pipisnya itu langsung meresap atau langsung ngalir seperti itu saja. Ya. Nah, kemudian setelah dibersihkan, baru kemudian Nabi datang ke orangnya, mengatakan bahwasanya masjid ini adalah tempat sholat, ya kurang lebih, masjid ini adalah tempat sholat dan tidak boleh digunakan untuk buang hajat, ya seperti itu. Nah, tentunya banyak faidah ya dari hadis itu, bahwasanya ketika orang menasehati seseorang itu perlu melihat kondisi yang tepat, ya bagaimana, ya melihat kondisinya tepatnya itu bagaimana, apakah apakah orang tersebut itu kalau dinasehati langsung menerima atau tidak, ya kemudian lihat kondisinya, kalau dia sedang pipis gitu kan, sedang pipis, kalau dinasehati dimarah-marahi malah dia nanti kabur, pipisnya kemana-mana, jadi rata seluruh masjid, malah repot ya, seperti itu. Nah, jadi intinya, kembali lagi ke intinya adalah bahwasanya di masjid itu kita tidak boleh buang hajat, ya entah itu pipis ataupun buang air besar, seperti itu ya. Nah, baik, mungkin untuk yang poin ke-6 ya, atau yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk yang paket B. Sampai sini ada pertanyaan, Salma Azkiyah.
dan juga Nidaul Husna? Ada Tidak pertanyaan? ada Ustadz. Alhamdulillah, jelas ya. Baik, itu poin-poinnya dicatat ya. Nanti insya Allah apa namanya? Insya Allah nanti bisa kita ujikan ya di ujian, dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Yang paket C sudah masuk ya. Yang paket C nanti masuk lagi ya. Nanti masuk lagi yang paket C. Ini nanti saya close dulu. Ya, recordingnya harus di ini. Nah, Muzaffar, nanti masuk lagi Muzaffar ya. Nah, ini masih paket B, menyelesaikan paket B sebentar. Nah, baik, kita akhiri pertemuan kita. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Nah, wa iyakum. Baik.